Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya, Nana, kemarin kita sudah bahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sekarang kita akan membahas ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Hadiahkan Fatihah ini, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, menjadi barokah, memberikan kita keselamatan di dunia wal akhirah, beserta keluarga juga diberikan keselamatan juga ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan. Doa selesai. Ya, Nana, seperti yang kita ketahui, bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan tantangan ya dalam berdakwah, serangan maupun hinaan, penyiksaan. Nah, itu juga dialami oleh siapa? Oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya siapa saja? Nah, ini hanya beberapa sahabat yang kita bahas ya, karena yang akan keluar di ulangan. Yang pertama adalah siapa? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah siapa? Beliau adalah istri baginda Rasulullah SAW. Nah, yang mana sini kaum kafir Quraisy ini tidak pernah berhenti untuk mengolok-olok dan mencaci maki Sayyidah Khadijah. Namun beliau tetap sabar dalam untuk membantu dan mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, karena seluruh hartanya beliau itu semua diberikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk berdakwah di ajaran Islam ya, mendakwahkan Islam. Nah, begitulah pengorbanan beliau ya. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu tidak henti-hentinya untuk menghina. Bahkan dalam suatu kisah, Sayyidah Khadijah itu dulu seorang terkaya ya di Arab, namun bahkan beliau bajunya sendiri itu sampai hampir 99 tempelan ya. Nah, itu saking murahnya beliau ya, istilahnya untuk perjuangkan agama Islam. Yang kedua siapa? Yaitu sahabatnya baginda Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Rasulullah atau juga termasuk as-sabiqunal awwalin, orang yang pertama masuk Islam. Beliau itu seumuran dengan baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika juga beliau pernah Rasulullah SAW habis beribadah di Ka'bah, itu ada orang-orang kafir Quraisy hendak mau menghajar ataupun ingin menyerang baginda Rasulullah SAW. Namun di sini Abu Bakar As-Siddiq, beliau datang untuk membela beliau, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu pergi, dan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW itu mengalami luka ya. Tapi beliau tetap ya, walaupun dihina, dicaci, tetap beliau semangat untuk berdakwahkan Islam. Yang ketiga siapa? Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Nah, Fatimah Az-Zahra sendiri adalah putri baginda Rasulullah SAW ya, yang mana beliau juga tidak pernah luput dari cacian maupun hinaan dari para orang-orang kafir Quraisy. Suatu ketika pernah baginda Rasulullah SAW itu habis dari Ka'bah, itu dia dilempari sama kotoran. Nah, Fatimah Az-Zahra itu langsung mengambil bajunya beliau, langsung dicuci sambil menangis ya. Nah, itulah penyiksaannya juga orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang kaum muslimin
saat itu ya. Yang keempat siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah seorang yang pemberani. Ia berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan rendah di Mekah, ya. Nah, ketika ia memeluk Islam, tidak satu pun keluarganya yang mau melindunginya. Ya, Ibnu Mas'ud ya. Meski demikian, ia termasuk orang yang pertama berani membaca Al-Qur'an, ya. Beliau berani membaca Al-Qur'an secara lantang dan terang-terangannya. Akibatnya ia disiksa oleh kafir Quraisy, ya, disiksa. Meskipun disiksa dengan sangat kejam, ia tetap teguh memeluk ajaran agama Islam. Setelah itu ia diangkat oleh saudara Zubair bin Awam, ya, yang selalu melindunginya sehingga tidak mendapat siksaan lagi, ya. Itu ya. Selanjutnya siapa? Keluarga Sumayyah. Nah, di sini keluarga Sumayyah ini bertiga, ayah, istri dan anak, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, ya, sehingga siapa? Yasir itu yaitu suami dari Sumayyah, dan Sumayyah itu karena saking sekian lamanya disiksa bahkan tidak pernah dikasih makan, beliau itu meninggal dunia, ya. Siapa yang menyiksa, ya? Yaitu dari Abu Jahal. Nah, sementara anaknya, ya, Ammar namanya, itu dipaksa agar keluar dari agama Islam, ya, karena kalau tidak keluar dia akan dibunuh. Maka dengan hati terpaksa Ammar ini keluar dari agama Islam, tapi itu dipaksa. Nah, sehingga Rasulullah SAW tetap Allah menurunkan surah An-Nahl ayat 106 bahwasanya orang yang dipaksa untuk keluar dari agama Islam itu tetap dia dianggap Islam, tidak keluar dari agama Islam. Nah, itulah penyiksaan. Dan selanjutnya yang keenam, Arkam bil Abil Arkam, yang mana Arkam bil Abil Arkam ini adalah rumahnya beliau bersedia untuk ditempati sebagai berdakwah ajaran agama Islam yang pertama kali setelah menerima wahyu yang pertama dan kedua. Nah, di sini tidak henti-hentinya orang-orang kafir Quraisy itu mencaci, memusuhinya, memakinya, menghinanya, ya, agar dakwah Islam itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, namun beliau tetap pendiriannya untuk memeluk agama Islam. Nah, sampai ia juga mengikuti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ya, atau ke Yathrib. Nah, yang terakhir sahabat yang kita bahas yaitu Bilal bin Rabah, yang mana Bilal bin Rabah ini muazzinnya Rasulullah SAW, ya, yang mana Bilal bin Rabah itu sebelum menjadi sebelum dimerdekakan, dia itu dulu budaknya Umayyah bin Khalaf. Yang mana Umayyah bin Khalaf ini sangat kejam sekali kepada Bilal bin Rabah. Saat itu Bilal bin Rabah ketahuan masuk Islam, sehingga Bilal bin Rabah itu sampai dijemur di suatu yang panas, tempat yang panas, dan ditaruh batu di perutnya, disiksa, ya. Namun beliau meskipun dalam keadaan sakit, ya, tersiksa, nah, beliau tetap mengucapkan ahad, Allahu ahad, Allah yang satu, ahad, ya. Nah, sehingga di sana beliau dilihat seorang sahabat, ya, yang langsung memerdekakan beliau, ya. Ya, di sana beliau dibebaskan dengan membayar 10 dinar, ya. Ya, 10 dinar. Bukan 10 dinar, tapi lebih mahal daripada itu, ya, untuk Nah, setelah itu Bilal bin Rabah itu sebagai muazzin Nabi Muhammad SAW. Nah, dan dari kalangan budak, beliaulah yang pertama kali masuk Islam, ya, dengan gigih dan kuat untuk memeluk agama Islam. Ya, itu saja singkat cerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah, yang ketabahan bagi sahabat-sahabat Rasulullah dalam mendakwahkan Islam.
Ya, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.